Selengkapnya hadirin wal hadirat majelis ilmu rahimakumullah. Kembali yang mengajak untuk kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ij'alna minal muqimin as-salati wa min zurriyatina. Rabbana wa taqabbal du'aana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Hurairah, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsana wudu'ahu, maka ia memperbaiki, menyempurnakan wudunya. Summa kharaja amidan, kemudian ia keluar dengan sengaja, ila sholati, menuju sholat, menuju masjid. Fa innahu, maka sungguhnya orang itu fi sholatin, mendapatkan pahala barat dengan sembahyang. Makana ya'midu ila sholati, selama ia sengaja tetap berniat menuju sholat. Nabi makna arak sopok dengar elek balik wuduk dengan wuduk yang sempurna, embe rukun wuduk, embe sunnah-sunnah wuduk, sehingga sempurna wuduk, lalu dia berangkat menuju tempat sembahyang, berangkat menuju masjid yang tujuannya niki hanya untuk sholat. Dia nampak untuk tujuan sak lain. Misalnya arak sopok dengan nelpon, betok syekh, balik, milih terbedai, kebetulan nih bareh terbedai elek masjid sekalian tersembahyang. Jarin bedait nomor sekit, sembahyang nomor 2. Jarin rubah makin niat jog masjid nomor sekit adalah untuk sembahyang. Maka sebab wuduk sempurna elek balik, berangkat menuju masjid dengan niat sembahyang, maka mulai lampak niki wah mau pahala sembahyang. Dek man gawe sembahyang, wah mau pahala sembahyang selama niat niki tetap melekat di dalam diri niki, tujuan untuk sembahyang. Niki ruang kelebihan, Maka bapak ibu-ibu sebelum berangkat menuju tempat sembahyang, tempat atau masjid, maka wuduk dulu balik. Maka langan balik sampai berangkat sampai masjid, wah mau pahala sembahyang. Nak guna maknai, berarti muka mau pahala sembahyang borong jauh masjid. Jadi sayang double ganjaran pahala. Wa innahu, niki bonus nih dah, dan bahwasanya ia yuktabu lahu, akan dicatat untuknya,
bi ihda khatwatai hasanah, dengan salah satu dari langkahnya, dua langkahnya, hasanatun, kebaikan. Langkah pertama Allah berikan, catat untuknya satu kebaikan. Wa tumha anhu bil ukhra sayi'atun, dan langkah kedua Allah hapus satu kesalahan. Berarti misal langan balik jauh ke masjid, anggaplah 100 meter, berarti 50 langkah mendapat kebaikan, 50 langkah kedua menghapus keburukan. Berarti sayang solah, sayang jauh balik langan masjid, sayang solah ya. Fa idza sami'a ahadukum al-iqamata, maka apabila salah seorang dari kalian mendengar iqamah, waktu kamar sembahyang nih, untuk segera menunaikan ibadah solat, bu dengah arah dengan kamar misal, fala yang bagi lahu, maka tak layak, tak seyogianya, tak sepantas, tak seharusnya bagi ia yang mendengar kamar itu ayat akhara, bahwa ia mengakhirkan solat, alias nyanti-nyanti komat sudah dikemandangkan, ia slow niki nggih, maka harus ditunaikan lamun wah komat, maka tak layak, tak sepantasnya. Fa inna a'zamakum ajra, maka sungguhnya sepaling besar pahala untuk kalian ab'adukum dara, yakni yang paling jauh rumahnya nggih. Berarti saya jauh balik langan masjid, itulah yang paling bagus. Arti paling bagus niki ganjaran yeloi lantaran hadis baru, setiap satu langkah pertama Allah berikan kebaikan, langkah kedua Allah hapus dosa. Berarti semakin jauh balik langan masjid, maka akan mendapatkan kelebihan ganjaran. Kalau merapat, tinggal ngeloncah, telu langkah nyampe masjid. Lagu meskipun rapat sengke masih, tergantung kembali jawab diri masing-masing. Nikilah penyampaian ilmu, maka sebaik-baik ilmu niki yang diamalkan. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk meningkatkan kebaikan. Adet lebih baik dari hari kemarin, aden hari esok lebih baik dari hari ini, terus meningkat kebaikan-kebaikan sampai datang ajal, maka insyaallah husnul khatimah. Wa qalu, mereka berkata para sahabat, lima ya Abu Hurairah, mengapa wahai Abu Hurairah, orang yang jauh rumahnya dari masjid, ketika dia berangkat ke masjid itu lebih banyak pahala? Qala, berkata Abu Hurairah, min ajli kasratil khuta, karena banyaknya langkah. Berarti semakin banyak melangkahkan kaki, berarti semakin banyak ganjaran yang didapat. Allah berikan kebaikan dari setiap langkah, dan langkah berikutnya Allah ampuni dosa. Berarti lebih solah saja. Wa qala Rasulullah sallallahu, dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taqarrabal abdu ilallahi bi syai'in afdala min sujudin khafiyyin, yakni sesuatu yang dekat hamba ilallahi kepada Allah bisya'in, dengan sesuatu yang paling utama min sujudin khafiyyin, yakni daripada sujud khafiyyin, yang tersembunyi. Jadi sesuatu ibadah yang sangat dekat dengan Allah lemun gawe ibadah niki, yakni sujud yang khafi. Misal contoh bangun di kegelapan malam, bun sujud sembahyang menyembah beribadah kepada Allah, maka itulah hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa orang yang sujud niki orang yang dekat dengan Allah? Dari sekian banyak gerakan sembahyang, nganjang, ruku, rukul, sujud meskipun banyak pendapat gitu. Tapi pendapat yang arjah, sujud adalah gerakan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebab karena dengan sujud seorang hamba seandainya berdua jabatan pangkat keduniaan ya. Kepala niki simbol kekuasaan, sehingga mahkota seorang raja ditaruh di atas kepala. Kan ditebau macam-macam kepala ya. Ana yang bonita mahkota bersiap terus ya. Tetapi kepala yang dimuliakan, diagung-agungkan ini ketika sujud berada sejajar dengan kaki. Tahu. Maka ketika ada hamba yang sujud, dia merendahkan dirinya, merendahkan segala macam yang berkaitan dengan kehambaannya, maka itulah kondisi yang paling Allah senangi. Maka setiap hamba yang banyak sujud, maka menjadikan hamba itu semakin dicinta, semakin disenangi, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama-ulama, orang-orang yang soleh yang dekat dengan Allah, coba cek ke dalam kitab-kitab sejarah, ia yang sembahyang arak sampai 1000 kali sujud. Seandainya sembahyang Nabi aran 1000 kali sujud kira ratus rakaat. Imam Abu Hanifah 700 sampai 1000 rakaat. Sembahyang sunnah. Niki untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Wa qala Rasulullah sallallahu min muslimin yasjudu lillahi sajdatan. Tidaklah dari seorang muslim yang sujud kepada Allah akan satu sujud illa rafa'ahullahu biha, melainkan dengan satu sujud itu Allah tinggikan orang itu. Artinya Allah tinggikan apanya? Darajatan, derajat. Wa hatta anhu, dan Allah hapus dari orang itu biha sayiatan ya, dengan sebab sujud satu kali itu sayiatan, satu keburukan. Dengan sujud sekali Allah tinggikan derajatnya. Sujud berikutnya Allah ampuni dosa. Semakin banyak sujud maka semakin Allah banyak tinggikan derajatnya dan Allah ampuni dosa. Inilah dalil-dalil kelebihan berkaitan dengan ibadah sembahyang. Waruya, dan diriwayatkan anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki qala, ia berkata li Rasulillah sallam, kepada baginda Rasulullah sallallahu. Ud'ullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah, ayyaj'alani, supaya Allah menjadikanku min ahli syafaatika, termasuk dari bagian orang yang mendapatkan syafaatmu. Wa ayyarzuqani murafaqataka fil jannah, dan berdoalah supaya Allah memberikan rezeki kepadaku supaya bisa menemanimu dalam surga. Solah doa permintaan kepada Nabi Nabi sallam, doa ada kebarang kanca sida lemak jeluk kiamat, ada kemau syafaat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, a'inni bi kasratis sujud. Artinya seolah-olah Nabi ingin menyampaikan, lamun milih bareng bersama kue surga, milih syafaatku, maka perbanyaklah sujud. Artinya sembahyang. Sampun tiang sampean dalam Al-Quran, lamun tetunaian sembahyang sesuai dengan petunjuk Allah, luwih ganjaran, luwih hikmah, manfaat, fadilah. Salah satunya pasti terjadi dengan sholat, pasti terjadi dengan baik. Seandainya narak baju sembahyang lagu masih ucapan di sholat, pegawaian di man sesuai dengan petunjuk Nabi, berarti cara sembahyang kurang, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak sesuai kanca ilmu fikih, tidak sesuai kanca ilmu tasawuf, tidak sesuai kanca ilmu hakikat.
Sebab solat niki tidak dilihat dari sisi syariat doang, ada dari sisi hakikat. Lamun secara syariat, tinggal terpenuhi misal syarat sah sembahyang, suci dari hadas kecil dan hadas besar, tidak ada najis baik di badan atau pakaian, dan seterusnya, sah sembahyang secara syariat. Lagu ternyata pas sembahyang, meskipun secara syariat suci bersih pakaian awak, lagu dalam hati ni jauh sifat kotor, arak sifat dengki, sifat sombong, sifat segala macam sifat-sifat lengi. Berarti sifat lengi ni adalah najis, bu arak dalam hati. Berarti secara hakikat dia membawa najis. Niki lah harus luah dalam ibadah niki harus sejalan, ndak sak luah doang dalam kotor. Amunah dalam solah insyaallah luah pun milu solah. Niki jadi Nabi menyampaikan le memilih bareng mau syafaat, perbanyak sujud, perbanyak sembahyang. Arti sembahyang sunnah, sembahyang wajib ya. Tentu kewajiban lagu luwih dengan sandik bau gawe sembahyang sunnah. Sehingga daftar sembahyang sunnah niki luwih arak teparan rawatib, arak qobliyah, arak ba'diyah, arak solat rawatib yang nepiaran muakkad, arak ghairu muakkad. Dekman Malik solat hajat, solat wudhu, solat witir, solat nepiaran tahiyatul ma'ah keluih. Coba daftar solat sunnah, berbicara teperajahan bertepraktekan lemu tuah biasa istiqomah seandainya tendik gawe sekali lah bar idap narak sak kurang. Kebaikan niki awal ni berat lagu lemun tuah biasa maka jeri ringan, lemun pegawaian lengi awal niki ringan, lagu lemun tuah biasa sengke jak tinggalan maka nendik coba gawe pegawaian lengi mudah lagu lemun mah demen kelebet, maka tidak akan mudah untuk bisa kita tinggalkan. Selanjut wakila, dan dikatakan aqrabu ma yakunul abdu minallahi ta'ala, sepaling dekat hamba daripada Allah ayyakuna sajidan. Ini bahwa hamba itu sujud, berarti keadaan kondisi ketika hamba dekat dengan Allah ketika sujud. Maka saat sujud nikilah perlama sujud, sebab saat nikilah ia tok dekat dengan Allah, ia buat tersunahan bilu-bilu sujud sila nabi pun kemelek ia tok sampean saat kita sujud, atau saat rukuk tersurut masih biluan, karena saat itu berguguran dosa-dosa, semakin ngonek semakin luwih tampuni dosa. Sehingga baginda Rasulullah mengingatkan kita saat sembahyang niki harus narak tumak ninah, narak rukun, jadi tumak ninah. Nabi kena tumak ninah yarak jedah lah, ndak narak baru rukuk langsung bareng ngepir nyek ini langsung atas. Iya saat sebut maling saat sembahyang. Kembali kena sebut maling saat sembahyang karena dia narak tumak ninah. Jadi harus apalagi ngonean malik saya keberkahan, menghapus berguguran dosa-dosa. Wa huwa makna qaulih azza wa jalla wasjud waqtarib. Niki makna ayat Al-Qur'an, wasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatlah. Wa qala azza wa jalla simahum fi wujuhim min asari sujud, tanda mereka fi wujuhim pada wajah mereka orang-orang yang beriman min asari sujud, dari bekas sujud. Jadi nampak orang-orang yang beriman dari bekas sujud. Nabi kena bekas sujud. Fakila, maka sebagian berpendapat huwa ma yaltasiku bi wujuhi minal ard inda sujud, yakni sesuatu yang melekat di wajah mereka minal ardi inda sujud, dari debu
ketika sujud. Karena kebanyakan masa zaman-zaman lain ini saat sujud ia langsung jok tanah sehingga nempel debu elek kending. Ia saat sebut min asari sujud, bekas sujud. Niki kila, tapi kenan kila sebagian orang berkata, sebagian orang kata wakila pendapat sak lain, sak kedua makna dari bekas sujud siapa sembahyang arak bekas. Nabi makna pendapat sak kedua huwa nurun, bekas sujud niki makna adalah cahaya nuru khusyu'in, cahaya khusyuk. Fa innahu, maka sungguhnya cahaya itu yasriku minal batin, bercahaya minal batin dari dalam ala zahir, atas yang zahir. Jerin lantaran sembayang khusyuk, sembayang niki dia yakini sebuah bentuk ibadah kepada Allah, perendahan diri kepada Allah. Saking khusyuk niki menghasilkan cahaya dari dalam nampak keluar. Ucapannya bercahaya, pendah pegawaian selepuan bercahaya. Niki pun masih tersebut bekas sujud. Ketika ada orang yang rajin sholat, rajin sujud, berdampak dalam perilaku segala macam, nikilah yang dimaksud bekas sujud. Kebaikan-kebaikan yang bersumber dari cahaya khusyuk saat sembahyang. Wahwal afsah, nikilah kaul yang sahih, yang paling benar. Niki. Wakila, pendapat sak ketelu hiya maknan asari sujud al-ghararul lati takunu fi wujuhim, yakni cahaya putih, yang mana cahaya itu di wajah mereka yaumal kiamah, pada hari kiamat. Min asari wudu, dari bekas wudu atau bekas sujud. Jadi lemak atau nampak orang yang sering sujud atau yang sering membasuh mukanya untuk berwudu, nampak lemak ejelo kiamat. Ini nyata dua. Nabi SAW langsung mengenal, nih wah girang rajin wudu, nih girang rajin sujud. Lantaran Nabi karena sering bersujud, sembahyang, berwudu, bercahaya mua lemak ejelo kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu adam as-sajadata, apabila manusia atau ibnu adam membaca ayat-ayat sajadah. Jadi ayat sajadah, ayat-ayat dalam Quran desa 15 nggih. Amun terbaca atau terdengar ayat-ayat niki disunnahkan sujud. Ia disebut dengan sujud tilawah. Arak teparan sujud syukur, lantaran syukur ketika mendengar sesuatu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, baik sujud tilawah atau sujud syukur tentu harus dalam keadaan suci karena ibadah. Lagu antik makin arak dengan main bal, walau alam sang arak uduk jaga dondik ngagolan sujud syukur buseng kita jengku. Dalam mazhab Syafi'i harus menutup aurat saat sujud niki lagu empung senggita jengkun senggita atau sang masih wudhu jaga dondik. Maka tentu dalam ibadah niki termasuk sujud berdua adab-adab. Idza qara'a ibnu adam as-sajadata fasajada, maka ia bersujud. Ketika dia mendengar ayat sajadah atau membaca ayat sajadah, maka ia sujud. Iktazala syaitanu, setan pun menyingkir lamun wahara dengan membaca ayat sajadah pun sujud, pelirara setan niki. Ya beki, dan ia menangis. Wa yaqulu, setan berkata, ya wailahu, sungguh celaka. Umiro haza bisujud, orang ini yakni manusia ini, ibnu adam ini diperintah dengan sujud, fasajada, maka mati nih sujud. Falahul jannah, maka untuknya disiapkan surga. Diperintah sujud, mati hamba niki pun sujud, falahul jannah, maka dia layak mendapatkan
surga. Nah, lanjut setan berkata, wa umirtu, dan aku diperintah, aku, ini penegasan, bisujudi, diperintah untuk sujud, fa asaitu, maka aku ingkar, aku tak mau sujud, bali annaru, maka untukku annar, tapi neraka. Maka kesimpulan ni kisah siapa sujud sembahyang surga watak. Berarti saya ebuk sujud, ndek ni surga, ndek sebut kena neraka, ndek ni surga. Di neraka saya kata lu mendek surga neraka, mendek neraka surga. Bari harap ayat atau pembahasan berkaitan tahu terfasilitasi tertempati dengan ndek sembahyang. Harap teparan neraka sakar, saking panas api dalam neraka sakar niki, idap api niki menghancurkan sampai tulang-tulang, daging telang, kulit telang, muh atau otak telang, bahkan tulang-tulang pun milu hangus terbakar dalam neraka sakar, dan disiapkan khusus bagi dengan di sembahyang. Wa yurwa an Ali bin Abdullah bin Abbas annahu kana yasjudu, adalah beliau, yakni Ali bin Abdullah bin Abbas ini adalah beliau yasjudu sujud fi kulli yaumin, pada setiap malam, alfa sajadatin, 1000 sujud, hampir kali 1000 sujud setiap malam. Nikilah ibadah orang-orang terdahulu, dia terbau kalah orang-orang mulia-mulia zaman dulu ni. Wa kanu, dan adalah mereka yusammunahu, memberikan nama kepada Ali bin Abdullah bin Abbas, diberi julukan dengan As-Sajjad, yakni orang yang sering bersujud. Wa yurwa an Umar bin Abdul Aziz, an Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, karena adalah Umar bin Abdul Aziz la yasjudu illa ala turab, ia tidak mau bersujud kecuali langsung keningnya itu tempat sujudnya tanah. Jadi den mele sembahyang, apalagi karpet, keramik, kapang, harus di atas tanah. Wa kana Yusufu ibnu Asbat yakul, adalah Yusuf bin Asbat, ia berkata, ya ma'syaras syabab, wahai orang-orang yang masih muda, badiru, bersegeralah kalian, bisihhati, yakni menggunakan nikmat sehat. Mumpung masih muda, mumpung Allah berikan sehat, maka bersegeralah nepi niki ibadah, terutama sujud, terutama sembahyang. Qoblal maradi, sebelum sakit. Nasihat niki tidak sekedar untuk anak-anak muda saja, tentu untuk selebuan. Sampai tersebut di dalam kitab Nasul Ibad, ketika ada anak muda yang rajin sembahyang, maka tentu jauh Allah senang kepada anak muda yang taat daripada dengan taat saat taat. Dengan taat biasa ikan bek taat diri naru telik si malaikat misalnya. Maka wajar baju ibadah lah ni kanak bajang masih merasa nepiara kuat kencang buk baju kerang jauh masjid rajin ngaji, maka jauh Allah lebih cinta kepada anak muda yang taat. Terus kebalikan, seandainya arak kanak muda melakukan dosa, tentu Allah tidak senang. Tetapi jauh Allah tidak senang ketika ada dengan taat sak gawe dosa. Tentu dengan sak gawe dosa Allah tidak senang. Kanak bajang gawe dosa Allah benci, tidak senang. Tetapi jauh Allah benci
ketika ada orang tua ya yang melakukan dosa, ana rumah dia masih baik tetap gawe kesalahan, maka makin indeng elek diri kerang tiang sampean tiang ulangi malik pertanyaan kaum Hawariyun kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai ruh Allah, wahai ruh Allah, wahai guruku, apakah ada orang yang sepertimu elek zaman makin ini? Apa kata Nabi Isa? Ada. Penasaran sih yang bisa menyaingi, menandingi, menyamai Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa? Orang kalau melakukan 3 hal maka dia sama sepertiku. Mbek telu niki ketika berucap, ucapannya mengandung zikir. Ketika diam, diamnya mengandung pikir. Dan ketika dia melihat, pandangannya mengandung ibrah, mengambil sebuah pelajaran. Maka makin tecek, terenungi, diri pira umur, sampai pirang, tetap gawe dosa. Sebab dalam Quran, dalam hadis, wahyu begelanya dalil tentang penyesalan. Penyesalan di akhirat. Lamun menyesal di dunia, gampang. Kenyesal kendi bait ni. Ngomong ke sebulan modal 10 juta, kemuk 20 juta, gundik sebulan mau nyesel. Terus arak misal jangan mererik kancen ni, kenyesalkan dia mererik kancen ni, kancen ni nikilah gambaran penyesalan. Lagu lamun ila akhirat atau menyesal, nah dia pun kedua. Orang soleh pun menyesal, apalagi dengan maksiat, apalagi dengan kafir. Yo kini orang soleh menyesal, nenek keji keding kepecu, elek akhirat, elek dunia, padahal wahi pecu. Kenapa? Karena dia baru tahu betapa nampak ruan ganjaran ibadah niki, nampak lemak elek jaluk ya kiamat. Lemun makin dik nemak. Kenapa? Karena manusia niki kebanyakan ingin mendapat yang langsung cash, yang nampak-nampak. Namun berti pahala bijak pahala senuh. Padahal lemak lemun tetampaan pahala niki sida-sida Allah la sampai tajak dek mentelah gawe ibadah lagu dek tetampaan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ndak tebarak bembek, ndak tebarak manok. Manok misal manok beriam beras ni kebe marak segenggam aduh nu tahu nilik gudang nu arak setruk misal arak pira karung apa nin manok aneh bemai sak nampak sak nyada, padahal lemun pelik sak nyebunu ndek senggita lah sampai 7 keturunan manok ni jak bebek gitu. Atau bembek misalnya bembek beriam kupak sekarung atau no sida wah bait segunung ni sepira hektar. Apa ni bembek ni aneh bemah sekarung ni lagi nyada ketimbang sanu dek man jelas sudah. Padahal jelas lagu dek senggita julu. Nah nikilah gambaran kebanyakan manusia ingin mendapatkan hasil sak nampak-nampak. Padahal sandek nampak lema ili akhirat itulah yang nyata, ganjaran berlipat ganda. Niki badiru bisihati qoblal marad. Bersegeralah kalian menggunakan nikmat sehat sebelum datang sakit. Pama bakia ahadun, maka tidaklah tersisa oleh seseorang ahsiduhu yang aku iri akan orang itu, illa rajulan, melainkan laki-laki, yutimu ruku'aha, yang menyempurnakan rukuknya, wa sujudahu, dan sujudnya, wa qad hila, dan sungguh terhalang baini, antaraku, wa baina zalika, dan antara yang demikian itu. Arti luwek dengan sak melek gawe sembayang lagu wah datang masih sakit, maka mumpung sehat
maka sila kegunaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun tuah sakit iya atok seandi-seandi naik gaji kesehatan. Lamun kesehat ya mbembe tau arah perkumpulan taat majelis ak datang dah ak pelai hantan dek kadu motor. Niki lamun sakit lamun sehat uli lupa terus nggih. Niki lah saran sifat manusia loe an laleh nggih. Wa qala Sa'id bin Jabir, berkata Sa'id bin Jabir, ma asa ala syai'in minad dunya, tidaklah menetapkan atas sesuatu minad dunya ala sujud, atas sujud. Wa qala Uqbah bin Muslim, ma min khaslatin fil abdi, tidaklah dari sifat fil abdi di dalam hamba ahabbu ilallah yang lebih Allah cinta min rajulin dari laki-laki, dari seseorang yuhibbu liqa Allah azza wa jalla, ia senang ingin berjumpa dengan Allah SWT. Jadi dari sekian banyak sifat-sifat yang paling sifat atau keadaan pegawaian yang disenangi oleh Allah ketika ada seseorang yang punya keinginan untuk bisa bertemu dengan Allah. Berbicara bertemu dengan Allah di dunia dengan sujud, dengan sembahyang. Maka yakini saat kita sembahyang, saat kita sujud terubah niat, saya ingin berjumpa dengan Allah lewat sembahyang. Tanda orang cinta kepada seseorang ketika dia ingin terus menemui, mendekati, menyebut, mengingat yang dia cinta. Ini tercinta kepada Allah, agundin milih berdait kepada Allah. Ayat lekak berarti kecintaan nuni doang. Cinta kepada Allah, cinta lagu sembahyang dek iaran cinta. Orang yang mengaku cinta kepada Allah kalau dia benar-benar ingin berjumpa kepada Allah SWT. Maka ulama-ulama yang sujud sampai ribuan kali dalam sejelo semalam karena dia tampakkan kecintaannya ingin terus berjumpa dengan Allah. Berbicara berjumpa apa baru, yakni dengan sholat, dengan sujud. Lemun ele akhirat langsung kita bisa melihat Allah meskipun ada perbedaan pendapat. Pendapat yang sahih mengatakan lema ejelo kiamat kita bisa melihat langsung dengan mata kepala. Seperti ketika makin kita melihat bulan purnama, tidak ada ngantri, langsung melihat bulan purnama. Seperti itulah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Allah secara langsung, maka nikmat-nikmat surga saat sebut fasilitas orang bidadari, emas, permata, perimbet, segala macam wahkan mai. Kenapa? Karena yang punya rumah Allah yang langsung kita lihat. Dan itulah nikmat terapalah, tercanggih, terhebat, termewah, termahal. Maka tidak terbaik sia-siaan waktu untuk kita luput dari kesempatan untuk bisa berjumpa dengan sang kekasih, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda tekalah hendak isi pohon kurma melet membedet kanca Nabi SAW. Lemun arak jamah misah berangkat umroh arak tekan elek Masjid Nabawi niki gambar bunga-bunga. Gambar bunga niki sebagai bukti sejarah laik elek tempat niki arak lulun kurma. Lulun kurma niki menjadi sandaran baginda Rasulullah setiap berkhutbah. Jadi setiap Nabi berkhutbah pasti bersandar elek kurma niki. Nggih. Cemoh kurma niki karena selalu berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu waktu rapat para sahabat ingin merubah Masjid Nabawi, memperbesar, memperlebar, memperbagus Masjid An-Nabawi sehingga mau tidak mau pohon kurma niki harus ditebang. Nah, akhir dengah nih si pohon kurma niki nangis, bingung para sahabat, betok suara dengan nangis. Tepede nadi. Ternyata nangis tangisan niki berasal dari pohon kurma niki. Akhir Nabi mendekati
bun berketua, kenapa menangis wahai pohon kurma? Tadi aku mendengar para sahabat jangan rebak aku ni, namun rebak kedungkah badai kanca sida, engkah mendemak, engkah mengkancia, engkah mendeketak. Sehingga Nabi menyampaikan, dagang terbak nane lagu lemak tu badai tele akhirat. Biar yang badai te dunia singkat atau lemak le akhirat sabadi. Menoja akhirat terbaik. Iya bun engkah nangis terus cemah wata janji badai kanca baginda Rasulullah. Bu segera tekalah si pohon kurma di nara akal melek badai kanca nanti yang pelunggu suami sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu yang disebut umati oleh baginda Rasulullah segera jande rindu di meleh badai kanca Nabi pirang lemak jaluk kiamat lagu ndak tebe badai menjadi muka yang hitam gelap lantaran dia tuah sujud, dia terkenal isi Nabi lantaran dia tuah berselawat. Maka berbicara adik terkenal si Nabi, adik mau syafaat Nabi, adik terbarang kanca Nabi surga, makin terpersiapan, perbanyak solawat, perbanyak sujud, perbanyak melakukan ketaatan. Niki lemak ya tok kenikmatan yang sesungguhnya. Wa ma min sa'atin lil abdi, dan tidaklah dari waktu lil abdi bagi seorang hamba piha di dalam waktu itu aqrabu ilallahi azza wa jalla, yang paling dekat kepada Allah azza wa jalla, min haitsu yakhiru sajidan, ya sekira ia melakukan sujud. Ajarin nabiaran waktu yang sangat dekat kepada Allah SWT, yakni waktu sujud. Bahasa baru tiang sampean niki, maka ketika sujud nikilah waktu yang sangat dekat dengan Allah, maka gunakan perbanyak doa sila nepirun hajat sampean saat sujud. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aqrabu ma yakunul abdu ila Allah azza wa jalla, sepaling dekat seorang hamba kepada Allah azza wa jalla, iza sajada, ketika ia sujud, faksiru ad-du'a inda zalika, maka perbanyaklah doa saat bersujud. Niki dalil niki karena sujud niki adalah keadaan yang paling dekat hamba dengan Allah, maka gunakanlah saat sujud niki memperbanyak doa. Dekat ngonek-ngonekan sujud, memperlama sujud, memperbanyak doa, maka insyaallah apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan bahwa Bapak Ibu rahimakumullah, jadi sampun selesai kaitan dengan fadailus sholawat, fadilah sembahyang, mulai langan piaran mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan, kemudahan hidup, ketenangan, mau naungan langan malaikat tersebut aran telemak jelo kiamat di sisi Allah, dan kelebihan-kelebihan sak lain. Insyaallah lemak sambung al-babut tasi wal arbaun fi bayani uqubati tarikis shalah, yakni nepi ganjaran bagi dengan sak ninggalan sembahyang. Lemon saonek motivasi bagi dengan sak peju. Niki ancaman bagi dengan sak ninggalan. Ila akhirih lahuna wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji'un. Sebelum kita mulai berdoa, berzikir seperti biasa tanpa bosan-bosannya, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah pertama kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Mina, dan kepada Ina Ahmad, keluarga Bapak Balut Sematon Jeri yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga. Dan kepada keluarga kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada Gijajarin, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada warga Tiang yang berinfak bersedekah, khusus
gubuk niki mudah-mudahan Allah turunkan rahmat keberkahan dan dipermudah rezeki sidi-sidi Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasy